Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ferisa Arianti dengan NIM 64230637. Di sini, kami ingin mempresentasikan hasil dari wawancara yang sudah kami laksanakan. Konsep promosi dan rencana penjualan sangat penting dalam memahami strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Promosi merupakan salah satu elemen utama dalam bauran pemasaran marketing mix yang berfungsi untuk memperkenalkan, menginformasikan, dan mempengaruhi konsumen mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep promosi dan rencana penjualan serta bagaimana kedua elemen tersebut berperan penting dalam mendukung strategi pemasaran perusahaan. Melalui video ini, diharapkan penonton, khususnya para pelaku bisnis, dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, meningkatkan penjualan, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang kompetitif. Video ini bertujuan membantu pembaca dalam mengenali teknik-teknik promosi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Selain itu, pembaca juga akan memperoleh panduan dalam menyusun rencana penjualan yang baik, termasuk cara memproyeksikan target, pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan kinerja tim penjualan. Harga menggambarkan nilai ekonomi barang atau jasa dan berfungsi sebagai alat tukar atas manfaat yang diterima konsumen. Dalam dunia bisnis, harga adalah komponen krusial dalam strategi pemasaran karena dapat mempengaruhi tingkat kompetitif perusahaan, cara konsumen memandang produk, serta keputusan mereka dalam membeli. Penetapan harga didasarkan pada beberapa pendekatan dan konsep penting yang mempengaruhi bagaimana harga suatu produk atau layanan ditentukan. Salah satu teori utama adalah cost-based pricing, di mana harga ditetapkan berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Pemahaman terhadap berbagai teori dan pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memilih strategi harga yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka, posisi produk, serta dinamika pasar. Marketing Mix 7P. Marketing Mix 7P merupakan pengembangan dari konsep dasar marketing mix yang awalnya terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Diperluas menjadi 7P penyesuaian dengan kebutuhan pemasaran modern yang lebih kompleks. Ketujuh elemen dalam marketing mix 7P adalah produk, price atau harga, place atau distribusi, promotion atau promosi, people atau sumber daya manusia, proses atau proses, dan physical evidence atau bukti fisik. Profil usaha. Nama usahanya adalah Smoothies Janji Manggotai yang beroperasi sejak 1 Juli 2022 yang berlokasi di kawasan kuliner Geria Bukit Jaya, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sebagai usaha yang menyajikan berbagai varian smoothies dengan bahan dasar mangga khas Thailand, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman rasa yang segar dan berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan konsep yang mengutamakan kenikmatan dan kesegaran. Smoothies Janji Manggotai hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehat dan menyegarkan di tengah kesibukan sehari-hari. Dalam analisis 7P ini, yang pertama kali kita akan bahas ialah produk, di mana Smoothies Janji Manggotai ini menawarkan berbagai pilihan menu yang menjadi favorit dari setiap pelanggan. Tetapi di sini mereka memiliki menu bestsellernya, yaitu alpukat dan mangga. Janji Manggotai sendiri selalu mengutamakan kualitas dengan menggunakan bahan-bahan premium sejak awal berdiri. Setiap bahan yang dipilih, mulai dari buah hingga bahan tambahan, dipastikan memiliki kualitas terbaik untuk menjaga cita rasa dan kesegaran dalam setiap sajiannya. Kemudian dari segi price, yaitu harga. Untuk seluruh harga dari varian Smoothies Janji Manggotai ini diberi seharga 15.000. Pada bulan Oktober ini, di mana harga-harga buah-buahan sudah mengalami penurunan yang signifikan sehingga lebih terjangkau dan mudah diakses oleh pelaku usaha. Ketersediaan stok buah yang melimpah memudahkan pelaku usaha dalam mencari supplier yang konsisten dan dapat memberikan keuntungan bagi para pengusaha, di mana hal ini dapat menekan biaya produksi tetapi tetap menjaga produk dan kualitas dari bahan bakunya. Kemudian yang ketiga ialah dari sisi place.
atau tempat distribusinya. Untuk lokasi smoothies Genji Mango Tea ini sudah sangat strategis karena berada di pusat kuliner Gria Bukit Jaya yang merupakan area yang ramai dengan banyak pilihan makanan serta minuman yang favorit untuk masyarakat sekitar. Dengan berada di kawasan lingkungan ini, Genji Mango Tea tentu memiliki akses langsung ke berbagai kalangan konsumen yang datang untuk menikmati suasana kuliner yang beragam. Letak yang strategis ini juga tentu menambah nilai tambahan di mana dapat meningkatkan visibilitas brand dan menarik perhatian para pelanggan yang mencari sebuah minuman yang segar dan sehat di antara pilihan makanan lainnya. Lokasi yang strategis merupakan faktor penting dalam meningkatkan jumlah pengunjung serta memaksimalkan potensi penjualan. Yang keempat ialah unsur promotion atau promosi. Untuk melakukan promosi, UMKM Genji Mango Tea menggunakan beberapa platform media sosial yang sedang tren di kalangan masyarakat, seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Di mana tentu penggunaan sosial media ini sangat berpengaruh bagi perkembangan UMKM-nya, karena dapat menjangkau audiens yang luas serta meningkatkan visibilitas brand secara efektif. Yang kelima ialah people atau sumber daya manusianya. Dalam menjalankan UMKM-nya, UMKM Smoothies Mango Tea ini melakukan pelatihan karyawan mengenai cara membuat bahan baku, resep, dan takaran, di mana hal tersebut merupakan aspek penting dalam memastikan kualitas produk yang dihasilkan oleh Genji Mango Tea. Dalam pelatihan ini, tentu saja karyawan akan diberikan pengetahuan yang mendalam tentang pemilihan bahan baku yang berkualitas, serta teknik pengolahan bahan baku yang tepat untuk menjaga cita rasa dan kesegaran dari produknya. Selain itu, karyawan juga akan dilatih dalam membuat resep yang telah ditentukan dengan akurasi, sehingga setiap porsi smoothies yang disajikan akan memiliki rasa dan konsentrasi yang sama di setiap menunya. Kemudian unsur yang keenam ialah proses. Dalam pembuatan smoothies di Genji Mango Tea ini biasanya berlangsung dengan cepat dan efisien. Biasanya mereka hanya memerlukan waktu sekitar 2 menit. Dimana tentu dalam proses pembuatannya mereka memiliki beberapa tekniknya. Dimana dalam tahap pemilihan belanja dalam supplier, mereka selalu memastikan bahwa buah yang dipilih tidak terlalu matang dan memiliki ukuran yang sesuai. Karena mereka percaya bahwa kualitas bahan baku sangat berpengaruh terhadap cita rasa dan kesegaran smoothies yang disajikan. Oleh sebabnya, karyawan mereka dilatih untuk mengenali karakteristik dari buah yang ideal, seperti tingkat kematangan yang tepat, sehingga dapat memberikan rasa yang optimal tanpa adanya kepahitan ataupun rasa yang kurang matang dari produk tersebut. Selanjutnya ada physical evidence. Dalam melayani pembeli, Smoothies Genji Mango Tea menggunakan sistem antrian pelayanan yang dibagi menjadi dua, yang mana salah satunya mencatat pesanan dan yang satunya membuat pesanan. Dan di sini juga ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu dari Strange. Dalam strategi berbisnis pada UMKM Genji Mango Tea ini, mereka berfokus dalam menampilkan keunggulan dari produk yang mereka jual dan memastikan kualitas rasa dan kebersihan dari smoothies yang mereka jual. Mereka juga menjual berbagai varian rasa yang terdiri dari mangga, alpukat, strawberry, dan coklat, yang penyajiannya menggunakan cream cheese serta topping buah di atasnya. Yang kedua ada weakness. Poin kedua merupakan kelemahan yang mencegah dari peluang yang ada, di mana dalam penjualan smoothies Genji Mango Tea, kelemahan yang dihadapi oleh penjual adalah tersedia dari bahan baku buah yang terkadang tidak ada dari supplier karena sedang tidak dalam musimnya. Yang ketiga, opportunities. Dalam poin ketiga di dalam analisis SWOT adalah faktor peluang. Peluang yang dimaksud biasanya berasal dari faktor eksternal untuk meningkatkan kinerja. Salah satu peluang yang menjadi fokus utama dari UMKM Smoothies Genji Mango Tea adalah tren yang sedang booming di kalangan masyarakat untuk dijadikan sebagai target pasar. Dan yang terakhir yaitu ada point threats, di mana analisis SWOT ini merupakan ancaman yang dihadapi dari UMKM Genji Mango Tea ini ketika sudah masuk dalam musim penghujan, yang diharuskan para pegawai meningkatkan kebersihan terhadap tempat penjualan yang mereka
terbilang sempit. Lalu kesimpulan dari tugas yang kita ambil ini, kesimpulan dari makalah ini menunjukkan bahwa usaha smoothies ini merupakan prospek yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Minuman sehat yang praktis dan lezat. Usaha smoothies ini memiliki perfeksi untuk berkembang, namun tantangannya seperti harga, bahan baku, fluktuatif, dan persaingan bisnis yang semakin ketat perlu diantisipasi strategi pemasaran yang inovatif serta pengelolaan keuangan yang dengan manajemen yang baik dan produk yang berkualitas. Usaha smoothies ini diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dan yang poin terakhir yaitu saran, makalah usaha smoothies dapat menyarankan beberapa hal untuk meningkatkan kebersihan bisnis, mulai dari pemilihan bahan hingga strategi pemasaran. Selain itu, penting untuk menentukan target pasar yang jelas, misalnya anak muda atau pekerja kantoran yang sibuk dan memerlukan nutrisi praktis, strategi pemasaran online yang memanfaatkan media sosial dan dapat membantu usaha meninjaukan lebih banyak dan calon pelanggan. Untuk produk, apa saja varian rasa dan ukuran produk yang ditawarkan dari smoothies Janji Mango Thailand ini? Nah, kita ada beberapa menu ya. Menunya ada mangga, yang paling bestsellernya kita ada mangga. Alpukat juga bestseller, ada buah naga, ada coklat, sama strawberry. Kita ada 5 varian rasa. Untuk produknya apakah terdapat perbedaan Kak antara kualitas antara produk reguler dan produk premium? Kalau untuk Janji Mango Thai, kita dari pertama buka kita sudah menggunakan mangga-mangga yang bagus ya. Karena kalau untuk biasanya ada yang juga yang tukang jualan juga jus itu mangganya kurang bagus. Tapi untuk Janji Mango Thai kita menggunakan barang-barang yang bagus. Kalau sekarang dari segi harga Kak, apakah harga produk kompetitif dibanding dengan produk-produk serupa di luaran? Kalau untuk sekarang ya di bulan di bulan Oktober, barang-barang terutama ya barang-barang seperti buah-buah itu sudah mulai murah. Jadi kita untuk maksudnya sudah mulai banyak lah di pasar-pasar atau di toko buah untuk buah-buah gitu. Jadi kita mudah untuk dapat untuk supplier buah-buah. Dari tempat penjualan nih Kak, lokasi penjualan, apakah lokasi penjualan strategis dan mudah diakses? Untuk aksesnya untuk Janji Mango Thai kita strategis, dia di pusat kuliner di Gria Bukit Jaya. Mungkin nanti kalau sudah tahu semua untuk wilayahnya di Gria Bukit Jaya, itu pusat kulinernya di Cicadas ini. Lanjut ya Bang, pertanyaan kali ini tuh kayak buat promosi, cara Abang promosiin produknya, kira-kira media promosi apa yang digunain sama produknya Abang gitu? Kalau untuk biasa kalau UMKM kita juga jangan sekedar jualan, kita juga harus tahu marketing, pemasaran atau marketing itu sama. Kita pemasarannya melalui media sosial, terutama di TikTok yang sekarang lagi rame, ataupun di WA dan di Instagram juga boleh, karena media sosial itu berpengaruh untuk para UMKM agar jualannya lebih maju, lebih stabil seperti itu. Kira-kira menurut Abang dari media promosi Abang yang berikan itu yang paling ngaruh sejauh ini dari apa gitu? Atau dari WA atau TikTok gitu? Kita awal yang rame itu di TikTok, kemudian ada juga customer yang menyimpan nomor pribadi saya langsung untuk pesan jumlah banyak dari TikTok dan WA. Berarti TikTok sejauh ini yang paling ngaruh gitu ya Bang? Kalau misalkan Abang kan ini jualannya sendiri apa pakai karyawan Bang? Untuk sementara sendiri, cuman ada juga yang bantuan, bukan karyawan, cuman ada yang bantu saja. Ya. Kalau misalkan karyawan nih, kira-kira ada pelatihan nggak sih Bang? Pelatihan khusus buat jualannya gitu? Kalau untuk pelatihan pasti ada cara membuat bahan baku, kemudian resepnya seperti apa, pasti ada pelatihan atau takaran dan resepnya. Sekarang saya boleh tanya buat kayak
Berapa lama sih Bang waktu yang dibutuhkan dalam membuat proses produknya Abang gitu dalam satu cup? Kalau untuk per cup ya prosesnya kita menggunakan barang yang bagus. Jadi kita untuk mangganya, apalagi kalau yang pesan mangga, kita barangnya kita nggak stok, jadi barangnya tetap fresh. Kurang lebih sekitar 2 menitan untuk prosesnya. Selanjutnya nih ya Bang, gimana sih cara Abang tuh ngejaga kualitas dari bahan baku yang Abang gunain ini? Kalau untuk jaga bahan baku dan kualitas barang, dari awal pemilihan dari kita belanja dari supplier, benar-benar memastikan barang itu tidak terlalu matang dan juga jangan yang terlalu mentah seperti itu. Dan apa saja sih keunggulan dari produk smoothies ini? Keunggulannya untuk keunggulannya kita selalu memastikan kualitas, kemudian rasa. Jadi untuk pelanggan tetap merasakan enak untuk menikmati minuman yang kita buat. Apakah terdapat kelemahan dalam penjualan smoothies ini? Untuk kelemahannya, kita kan untuk jualan di smoothies atau jus ini paling terkait bahan baku. Kalau seperti mangga, kalau tidak musim, kita nggak bisa jual menu mangga, jadi kita harus nunggu musim dulu. Paling itu untuk kelemahannya di musim. Tren konsumen seperti apa yang dapat dijadikan target pasar? Gimana? Tren penjualan seperti apa? Trennya? Ya. Biasanya kalau untuk anak-anak atau wanita, biasanya tren-tren minuman seperti ini yang lumer-lumer atau yang luber-luber gitu, itu trending. Biasanya banyak dicari, terutama minuman atau makanannya enak, itu bisa juga trending. Apa saja sih ancaman yang dihadapi oleh smoothies ini? Kalau untuk ancaman pertama di cuaca. Kalau musim hujan pasti penjualan untuk es menurun. Itu ancamannya di musim hujan. Oke, sekarang kita udah ada di penghujung acara ya teman-teman. Untuk abangnya terima kasih karena telah memberikan kita kesempatan mengenal lebih jauh tentang UMKM dari si Janji Mango Thai ini. Mungkin ada beberapa perkataan yang ingin abang sampaikan untuk kita-kita yang melihat video ini nantinya. Terima kasih sudah wawancarai. Saya juga senang kehadiran adik-adik untuk tujuan kalian, untuk tujuan tugas. Semoga ada inspirasi lagi untuk kemajuan UMKM. Aja. Baiklah teman-teman, sekian dari video yang bisa kita paparkan. Semoga dengan adanya video wawancara ini bisa menginspirasi teman-teman, terutama anak muda nih, untuk membangun beberapa bisnis supaya nggak malu-malu dan nggak ragu-ragu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.